sebagai staf Danantara. Danantara itu apakah Presiden memberikan target untuk 2025 sesudah sekarang strukturnya sudah full ya, lumayan full ya, yang esensial. Apakah Presiden memberikan target untuk 2025 ini berapa misalnya proyek yang akan dikerjakan, dan apakah sudah ada tanda-tanda pihak yang tertarik untuk ikut serta dalam financing syndication dari leverage-nya dari Danantara, Pak? Oke, kita tidak beri target. Karena saya pendekatannya adalah feasibility daripada proyek itu. Yang paling penting harus feasible. Ya, harus yang saya kasih kriteria satu, harus bisa memberi nilai tambah yang signifikan. Ya, kita tidak mau jual boksit gelondongan. Proses dari alumina naik berapa kali nilainya, alumina proses jadi aluminium naik berapa kali nilainya, ujungnya jadi macam-macam. Kalau tidak salah, kalau udah menjadi panel surya, ya, panel surya di situ itu nilai tambahnya 115 kali. That is where kita nanti akan jadi wealthy. Jadi saya kasih pengarahan, proyeknya harus feasible, harus beri nilai tambah kepada bangsa Indonesia. Itu satu. Dengan feasible, kita punya sumber alam, kita punya offtake market yang jelas. Nah, ini proyek ini feasible. Dengan feasible, sumber alam jelas, offtake jelas, market jelas, proyek ini on its own project menarik untuk investasi. Begitu. Pak, dengan policy Trump, reciprocal tarif, ini kan menandai the worst protectionism policy in the world after Great Depression 1930 ya. Nah, ketika semua negara itu berpikir untuk dirinya sendiri, investasi justru ditarik ke dalam negeri. Gimana ini pengaruhnya terhadap nasib Danantara dalam waktu dekat terutama? Saya tambahin Pak, satu lagi Pak. Kenapa tokoh-tokoh asing banyak banget sih? Ada yang juga di sosial media. Itu kenapa koruptor dijadiin orang yang juga mikirin Danantara gitu? Maksudnya taksin gitu. Satu lagi Pak, terkait Danantara. Karena salah satu tugas Danantara kan juga menarik investasi asing ke sini. Nah, kalau kepastian berusaha di Indonesia tidak diperbaiki, lalu bagaimana Pak Kepastian membuat ini hukum lebih terutama, menarik kepastian untuk investor hukum asing? Iya, kepastian Oke, saya hukum. jawab satu Mohon persatu. maaf, saya informasikan kita sudah lebih dari 3 jam. Apakah setelah pertanyaan ini kita sudahi atau kita lanjutkan? Ini penting soalnya. Sekarang jam berapa? Sudah jam 12. Jam berapa? 12 lewat 10. Kalau mau Saya kira masih bisa 20 menit lah. Masih 20 menit. Oke, kalau silakan ditutup, saya Bapak. izin satu lagi Pak Presiden. Oke, satu lagi terakhir mungkin bisa dijawab langsung Mungkin sekalian. saya berangkat jam 1 lah dari sini. Kalau saya menangkap Pak Presiden tuh Bapak kan menyejahterakan negara ini dengan kapitalisme estate. Peran negara sangat besar untuk dalam hal yang menguasai hajat hidup orang banyak Pak. Seluruh sumber daya produksi dan yang lain-lain. Termasuk di dalamnya ada Danantara dan yang lain-lain. Tetapi banyak yang berkata juga Pak, private sector ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Karena tidak mungkin negara bergerak sendiri. Benar. Nah, dari yang tadi Bapak sampaikan, belum tergambar Pak. Sejauh mana Bapak melihat private sector ini berperan, dan apa yang bisa dikontribusikan oleh negara untuk private sector ini justru menggerakkan ekonomi, sehingga kekuatannya menjadi dua, selain negara, tetapi juga private sector di negeri ini. Mungkin ya? Oh enggak, kalau saya jawab gimana? Yang Danantara dulu. Danantara dulu Pak. Danantara yang soal karena Trump ini dampaknya, yang proteksionis Ya, jadi begini. nasibnya. Jadi begini ya, jadi
memang kalau masing-masing proteksionis eh, akan menjadi kemungkinan kontraksi, resesi dan sebagainya. Hanya ada satu keadaan unik di masalah Indonesia. Satu, populasi kita sangat besar. Dan sebagian besar populasi kita masih hidup di level yang cukup rendah, katakanlah. Ya. Jadi, we have a big market. Kita punya. Yang kedua, kita punya sumber alam yang luar biasa. Ya kan? Satu, pasar besar yang perlu untuk naik, ya, yang butuh segala macam barang, ya, produk dan jasa, dan kita punya sumber alamnya. Jadi dari segi alam, dari segi kondisi yang kita terima, sebenarnya bukan niat kita mau berinteraksi sama bangsa lain, tapi kondisinya kadang-kadang dia yang nggak mau kan. Kita tidak mau proteksi, kita ini terlalu membuka. Sebenarnya we are too nice, Mbak Uni. Kita terima. Ini Eropa ini agak, ya tapi saya baik terus sama mereka gitu. Tapi kita izinkan mereka jual Mercedes-Benz, izinkan mereka jual BMW, izinkan mereka jual apa produk mereka. Begitu kita mau jual kelapa sawit, mereka Ben. Selalu Uni mau. Eropa. Satu. Jepang, berapa puluh tahun Jepang di Indonesia? Jual Toyota, Pajero, Lexus, Toshiba, Hitachi, ya. Kita mau jual pisang, dipersulit. Katanya kurang panjang lah, inilah itu, ya kan? Iya. Come on, kita punya pisang kan macam-macam, ada yang pendek, ada yang itu. Jadi saya bicara sama tokoh-tokoh Jepang, saya bicara tuh, kita tuh punya hak dong. Kita ingin sejahtera rakyat, saya ingin sejahtera seperti rakyat kamu. Iya kan? Jadi kita tidak proteksionis. Ya kan? Kadang-kadang sekarang kita mau melindungi, tapi ya oke lah. Tapi, saya punya pandangan, raw material kita proses, kita punya market. And this market is growing. We are growing karena rakyat kita mulai dari dasar yang tidak terlalu tinggi, ya kan? Begitu dia ada kemampuan uang sedikit, pasti dia mau mikir anaknya sekolah. Habis itu anaknya sekolah, dia yang tadinya punya sepeda dia mau naik ke motor, yang punya motor dia bisa mau naik ke mobil kecil umpamanya dan sebagainya. Kita diperkirakan diramalkan 2030, ya kan? Enggak, 2030, which is berapa tahun lagi, pasar mobil kita 2 juta tiap tahun. Saya bicara, kita punya nikel, kita punya aluminium, kita punya karet, Tembaga. kita punya tembaga, kita punya semua untuk bikin mobil. Kenapa kita harus kasih 2 juta kepada orang lain? Bukan kita proteksionis. Target saya dari 2 juta minimal 25% lah buatan Indonesia. Jadi saya kasih target dalam waktu 2 tahun kita harus punya industri mobil yang bisa memproduksi 500.000 mobil. Mungkin 250.000 menengah ke bawah, mungkin 100.000 menengah ke atas, mungkin 50.000 atau 20.000 yang spesialis lah, ya kan? Off-road, ada juga. Saya kira itu wajar, ya kan? Jadi Jadi itu daya tarik untuk
minat leverage ikut serta dalam financing Because investment. dia ada growing market, nggak bisa dipungkiri, iya kan? Tidak bisa dipungkiri. Hitung-hitungan tadi kan saya bisa hitung kita deh. Kalau saya tuh yakin 8%. Saya yakin 8%. Jadi ini masalah tarif Trump ini menggoncangkan, menggoyahkan. Kita harus waspada, kita harus tegar. Tapi kita tidak panik, kita tidak boleh, ya kan, Takutan. grogi. We have so much strength. Right. So much strength. Hanya ada will atau tidak. Ada keberanian nggak pakai strength itu? Ya kan? Bapak kalau ada kesempatan bicara langsung dengan Presiden Trump, ada yang Bapak spesifik ingin sampaikan, Pak? Saya ingin sampaikan, saya bilang we respect United States. We have been good friends for many years. Ya kan? And we are willing. We always invite you to participate in our economy. Ya, kita mohonlah ada perlakuan yang baik begitu. Modal kita untuk nego apa Pak? Karena kan Presiden mengirim negosiator tingkat tinggi kan ke Amerika. Yang paling dipersoalkan oleh pemerintahan Trump ada 3 kan, import license, TKDN, tingkat dalam negeri itu, tingkat komponen dalam negeri, sama devisa ekspor. Nah, apakah berarti di situ kita bisa menurunkan atau mengubah posisi? Devisa ekspor, saya kira Ya, bukan hasil devisa devisa, hasil DHE/SDA, hasil devisa ekspor. 3 hal itu yang paling dipersoalkan dari Indonesia. Tapi itu saya kira salah pengertian dari mereka. Pertama soal TKDN, saya akui kadang-kadang ada KL kita yang terlalu kaku, sudah saya perintahkan untuk kita longgarkan. Oke. Masalah DHE, saya kira DHE itu adalah semua perusahaan, peraturan kita soal DHE ya, semua perusahaan yang menikmati fasilitas aset dari Republik, dari negara kita, ya berarti kalau HGU, HTI, HPH itu adalah menikmati aset negara. Satu. Kemudian menerima kredit dari bank pemerintah. Uang wajib untuk menaruh hasil ekspornya di Indonesia. Devisa. Kan wajar dong. Ya. Itu yang mau dijelaskan ya Pak ya? Iya, nggak ada kalau dia bawa uang sendiri, nggak ada perusahaan tambang kita bebasin kok. Nah, itu satu. Dia mau reciprocal. Jadi kamu punya kamu punya ekspor sekian, surplusnya Sama. dia mau agak dikurangi dan sebagainya. Kita we are Willing to negotiate, Pak? willing to negotiate. Why not? Ya kan, mereka tanya saya sudah, is Indonesia willing to buy oil and gas from United States? Saya bilang, yes, why not? Siapa ini yang bertanya, Pak? Apakah setelah Trump mengumumkan? Enggak, sebelum. Oh, sebelum. Iya, sebelum. Ya, tapi mungkin perjalanannya aja ini nggak ada masalah, kita negosiasi, ya kan? Jadi karena kita memang import cukup banyak Dari Amerika. BBM dari luar dan gas. Dan saya periksa, saya cek, banyak yang nggak jelas. Importnya dari mana gitu loh. Lewat broker gitu. Kenapa lewat broker? Langsung aja. Ya kan? G2G. Pertamina langsung kamu, ya kan? Dan tentunya harus import dari negara yang saling menguntungkan dong. Entah Amerika, entah mana, ya kan? Gitu saya. Private sector Pak Presiden, berapa strategis? Gimana Danantara? Sudah. Taruh Yang Taksin belum dijawab. Taksin. kenapa ada tokoh yang Ada Tony Blair. ada Ya yang gini, Tony Blair nggak jadi. Taksin adalah seorang tokoh politik yang dikudeta. Dia menang mandat berkali-kali dikudeta. Ya, jadi berarti ada faktor. Saya tidak mau terlibat dalam domestik politik itu. Anda paham? Ya. Nah, sama Anwar Ibrahim masuk penjara berapa kali atas tuduhan korupsi, atas tuduhan macam-macam. Ya, apa kita mau
Kita mau Ikut. kita korbankan, kita mau ikut jelek-jelekin Anwar Ibrahim. Anda ngerti? Banyak kasus seperti itu. Termasuk diri saya. Saya dituduh mau kudeta. Saya dituduh mau bunuh macam-macam lah. Ya kan? Mau bunuh Pak Harto, mau bunuh Habibie, mau bunuh Gus Dur. Ya, Faktanya dia mampu Pak ya di Danantara memberikan begini, leverage. dia punya jaringan besar, dia punya pengalaman besar, dan dia bersedia tanpa dibayar. Ray Dalio tidak mau dibayar, Jeffrey Sachs tidak mau dibayar. Paling mereka bilang, ya sudah, kalau aku datang hotel sama angkutan lah di Indonesia, dan kita bilang kita reimburse tiket kamu. Dengan berkali-kali banyak tokoh-tokoh itu mau bantu kita, nggak mau dibayar. Jadi tidak sulit meyakinkan mereka ketika Bapak meminta. Tak sulit. Ray Dalio sangat antusias, tapi dia udah ingatkan, kamu akan dilawan. Kamu. Kapan tuh? Kenapa Pak? Hah? Kapan itu? Ketika Bapak Sebelum Danantara, dia selalu ingatkan saya. Dan Bapak merasa dilawan sekarang Pak soal Danantara? Enggak, dia bilang itu wajar. Iya. Every new initiative will be opposed. Ya kan? Itu sifat daripada suatu organisasi dimanapun, ya kan? Mayoritas condong tidak mau ada perubahan. Nggak tahu saya. Itu ternyata ya, itu fenomena ya. Human nature Pak. Human nature. Ya, jadi tapi I'm convinced this is right. Kita sudah lama jadi orang Indonesia. Ya. Kita buka-bukaan, ya kan? Udah 7 kali Bapak ngomong ini selama acara kita ini. Dihitung baunya. Jadi sudah, jadi kita buka. BUMN tanpa Danantara. Anda tahu maksud saya? Iya. Ya?